Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah sudah ada 4 ya. Alhamdulillah kita mungkin mulai saja. Nanti kita juga menunggu Bapak dan Ibu yang lain, peserta yang lain. Baik, semuanya izin reminder dan mengingatkan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk Bapak semuanya. Mari kita niatkan pada malam hari ini, kita niatkan untuk menuntut ilmu syar'i yang dimana menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kita kaum muslimin selama masih kita diberi kesempatan untuk hidup. Maka di waktu itu pula kita senantiasa terus kemudian belajar. Dan semoga ikhtiar Bapak semuanya pada malam hari ini, investasi kita pada waktu malam hari ini sejam ke depan, semoga Allah berkahi, semoga Allah kemudian berikan kita pahala dan kebaikan. Baik Bapak semuanya, tanpa berpanjang kata, karena sudah jam 8 lewat, mari kita siapkan pena dan catatannya, kita menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Husin. Untuk Ustadz Yusuf Husin, dipersilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, syukran jazilan. Riki, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam bahasan fikih muamalah dengan topik masih di bahasan tentang hibah, di mana di kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan terkait tentang rukun dan syarat yang ketiga, tetapi lebih tepatnya sebentar saya cek dulu ya, tentang syarat dan rukun ya. Yang pertama kita sudah bahas tentang al-aqidan, al-wahib dan al-mauhubu lahu, orang yang memberikan hibah dan juga yang menerima hibah. Kita juga sudah membahas tentang sigoh yang meliputi dua, yakni ijab dan qabul, harus bentuknya lafaz, dilafazkan oleh orang yang memberikan hibah, atau kalau bisa kalau modelnya kinayah juga boleh ya, berupa kitabah, tetapi ya disyaratkan, sebagian fuqaha mensyaratkan harus ketika bentuknya kitab ya itu disaksikan saat dia masih hidup. Lalu bagian yang ketiga yakni al-mauhub.
Ini mahalul hibah atau al-ma'qud alaih. Ini adalah eh, berkaitan dengan objek yang dihibahkan atau objek yang diakadkan. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa satidatina fid dharain amin. Tsalitsan al-mauhub. Yang ketiga adalah al-mauhub, sesuatu yang dihibahkan. Wa huwa mahallul hibati wal ma'qudu alaih. Dia adalah tempatnya hibah, objeknya hibah. Sesuatu yang menjadi hibah itu eh, terjadi akad itu, yaitu karena adanya barang yang dihibahkan, dia yang diakadkan. Wal qaidatu fihi anna kulla ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Berkaitan tentang objek yang dihibahkan, maka barang yang akan dihibahkan itu selama boleh dijual belikan, maka menghibahkannya itu juga boleh. Bahkan, bahkan kalau bicara tentang hibah dibanding dengan jual beli, hibah itu jauh lebih fleksibel. Tetapi jual beli tidak sefleksibel hibah. Sebagai contoh, sesuatu yang dihibahkan, ya, sesuatu yang dijual, katakanlah misalnya menjual sesuatu yang masih di pohon, boleh tidak? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menjual sesuatu yang masih di pohon ketika qabla an yabdua solahuha, menjual buah yang masih di pohon atau membeli buah yang masih di pohon ketika belum nampak matangnya atau sudah tua, ya, sudah tua. Itu enggak dibolehkan. Jadi berdasarkan hadis qabla an yabdua solahuha itu. Jadi sebelum nampak matangnya. Nah, termasuk tidak boleh menjual sesuatu katakanlah padi yang masih di kuncup-kuncupnya itu di tangkai-tangkainya dan belum kering misalnya, belum tua, karena nggak ada jaminan akan berhasil. Itu dilarang. Tetapi kalau hibah boleh, ya, menghibahkan sesuatu misalnya ya buah yang tadi belum tua atau padi misalnya yang belum tua menguning, masih itu boleh. Jadi li'annal hibata aqdun yaqsudu bihi milkul ain atau yuqsadu bihi milkul ain. Kenapa apa yang boleh dijual itu boleh dihibahkan? Karena yang dimaksud dengan hibah itu kan akad, akad kepemilikan suatu zat. Kalau jual beli, akadnya adalah memberikan kepemilikan suatu zat dengan iwat, timbal balik. Kalau hibah, bedanya memberikan kepemilikan suatu zat bila iwat atau tanpa timbal balik. Fayamliku bihi mayamliku bil bai'i bil aula. Maka kepemilikannya itu berpindah. Seorang yang dikasih kepemilikan itu mendapatkan kepemilikan itu, ya, dengan hibah, demikian juga dengan jual beli. Maka hibah memberikan kepemilikan dengan cara hibah itu lebih utama, lebih aula. Artinya berpindahnya daripada dengan jual beli. Karena kalau jual beli, ya, banyak ketentuannya. Yang namanya jual beli berarti bainal akidain atau tarafain. Berarti mesti harus antara dua pihak penjual dan pembeli harus ada yang diberikan. Penjual memberikan katakanlah memberikan barang, ya, pembeli memberikan uang atau barang juga sebagai barter misalnya. Dan akan dikatakan jual beli itu ketika dua pihak memberikannya.
Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu pihak tidak memberikannya atau misalnya al-qabdunya tidak terjadi? Maka itu jual belinya ya akan mendapat masalah. Maka kalau mendapat masalah tidak berpindahnya salah satu dari barang yang dimiliki baik penjual atau pembeli, maka tidak akan terjadi itu berpindahnya kepemilikan. Bisa dibatalkan, bisa difasakh seperti itu. Tetapi kalau hibah, hibah kan dia bila iwat, jadi hanya satu torf, hanya satu pihak saja. Ketika dia mengatakan saya hibahkan barang ini, ya ada pihak kedua menerima, ya itu sudah lalu kemudian ada al-qabdu serah terima, maka berpindah tuh barang hibah dan tidak bisa ditarik kembali. Kalau sudah ada qabdu, tapi kalau belum qabdu, belum serah terima, belum dipegang barang itu, maka tidak bisa maka bisa ditarik kembali. Wali annal hibata ausa aminal bai'. Ya, karena hibah itu lebih luas cakupannya daripada jual beli. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Hunaka halatun tajuzu fihal hibah. Kita tahu bahwa di sana banyak kondisi-kondisi yang boleh orang itu eh, apa namanya? Melakukan hibah, ya. Jadi di sana ada kondisi-kondisi orang boleh melakukan hibah. Wala yajuzu fihal bai'. Sementara ada kondisi yang tidak bisa eh, melakukan jual beli. Misalnya hibatus simar qabla budu'i shalah. Orang menghibahkan buah sebelum nampak dia sudah matang atau tua. Nah, kalau hibah boleh. Fatajuzu hibatuha min ghairi syartil qat'i bi khilafil bai'. Maka boleh dihibahkan buah tersebut tanpa syarat. Tanpa syarat al-qat'i harus qat'i, ya. Yaitu syarat qat'i yang apa namanya? Ya, yang memastikan bahwa dia harus sudah matang misalnya. Tetapi jual beli berbeda. Jual beli nggak bisa, harus disyaratkan. Demikian juga tadi, wa kadza az-zar'ul akhdar qabla istidadil hub. Ya, demikian juga misalnya katakanlah padi yang masih hijau, belum siap untuk dijadikan biji-bijian gabah misalnya, nggak bisa, ya. Atau misalnya seseorang yang menghibahkan tanah yang di situ masih ada tanaman yang ditumbuhi. Kalau jual beli kan dipisah tuh. Tanahnya berapa, pohonnya berapa, ya. Antarodin harus saling ridho. Jadi dipisahin. Nah, kalau dihibah kan bisa, ya. Nanti ada konsekuensi. Misalnya kalau dia punya tanah ditanamin pohon, lalu pohonnya misalnya katakanlah masih muda-muda, di mana dalam nomenklatur akadnya adalah disyaratkan saya beli tanahnya sama buahnya, bukan sama pohonnya, katakanlah gitu. Lalu buahnya masih muda, nggak bisa, tidak terjadi jual beli itu, ya, karena ada syarat yang tertahan, ya ini yang tidak membolehkan. Karena dimasukkan di situ adalah buah yang di pohon, di mana syaratnya harus tua dulu, baru jadi nunggu tua baru dijual. Ketika itu disyaratkan, pengen dibeli juga buahnya. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Demikian juga, ya kalau hibah, ya bisa, ya. Jadi hibah mau ada pohonnya yang menumbuhi tanah itu atau tidak ada bisa, ya. Itu yang membedakan bahwa hibah jauh lebih fleksibel, lebih luas dibandingkan jual beli. Walidzalika yushtaratu fil mauhubi an yakuna mawjudan waqtal hibah. Oleh karenanya, barang yang dihibahkan itu disyaratkan pertama, dia harus ada saat dihibahkan. Ada sama orang yang menghibahkan itu ada. Nah, baik barangnya mankulul ain au ghairu mankulil ain. Barangnya yang bisa dipindahkan zatnya atau tidak harus ada. Ya, kalau bisa dipindahkan dibawa-bawa kemana-mana kan kayak barang ya.
kayak misalnya handphone, motor, mobil, dan seterusnya. Tapi yang nggak bisa dipindah-pindahkan ya kayak rumah, tanah, ya, dan seterusnya itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi makanya mekanismenya berbeda, ya. Yang pasti harus ada saat dihibahkan. Kalau barang yang eh, tidak bisa dipindah-pindahkan dan seterusnya kan ada surat-suratnya, ya itu. Dengan itu bisa. Wa an yakuna malan mutaqawwiman yajuzul intifa'u bih. Dia harus harta yang dapat diukur, ya, dan dapat dimanfaatkan, mutakawim. Jadi sudah biasa digunakan orang-orang, punya manfaat, baru bisa. Kalau yang nggak bisa, ya nggak bisa dihibahkan. Ya, yang pasti juga barangnya halal, baru harus barang halal. Kalau barang haram nggak bisa dihibahkan. Wa an yakuna ma'luman. Dia harus barangnya diketahui maklum, maklum, bukan majhul, bukan ada, yang penting ada. Padahal barangnya nyari dulu, nggak tahu yang mana barangnya, belum nemu. Ya harus maklum, harus sudah diketahui ada. Wa an yakuna mamlukan lil wahib, dan barang itu benar-benar miliknya yang menghibahkan, ya, milik yang menghibahkan. Wa an yakuna maqduran ala taslimih, dan barang yang dihibahkan itu, ya, itu eh, bisa untuk diserahkan. Artinya makduran ala taslimihi ini berbeda dengan barang, contoh misalnya dia punya hutang ke orang. Saya mau hibahkan tuh hutang saya ke kamu misalnya. Ya, artinya saya mau hibahkan uang, bentuknya hutang gitu. Nah, yang seperti ini agak bermasalah. Kenapa? Terlebih kalau hutang itu adalah hutang yang susah untuk ditagih. Nah, kalau susah ditagih seperti itu kan berarti tidak makdur, ghairu makdurin ala taslimi, tidak mampu untuk diserahkan, diserah terimakan. Maka tidak bisa. Ya fa amma hibatu dain lil madin fahuwa ibra'un lahu haqiqah. Lalu ada masalah nih. Gimana misalnya kalau kita meminjamkan seseorang suatu hutang? Misalnya A dan B. A punya piutang kepada B, artinya dia memberikan hutang kepada B. 1 bulan akan dikembalikan. Lalu ternyata pihak B ini menjadi punya masalah, sebulan nggak kunjung dibayar. 2 bulan nggak kunjung dibayar. Setengah tahun nggak kunjung dibayar. Setahun nggak kunjung dibayar. Pihak A ini orangnya baik. Lalu dia bilang, ya udah, saya hibahkan hutang kamu itu atau piutang saya itu kepada kamu. Apakah ini bisa nggak disebut sebagai hibah? Ya, hibatud dain lil madin yang banyak sekali orang eh, lakukan. Nah, itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai hibah. Tetapi itu lebih tepatnya adalah ibro, namanya ibro. Ibro itu artinya dia melepaskan haknya, bisa separohnya, bisa semuanya. Itu namanya ibro. Ya, dalam sulhu yang sudah kita bahas sebelumnya, perjanjian sulhu itu ada namanya ibro, ada satu lagi namanya apa itu, ya, yang pasti itu namanya ibro. Tidak bisa disebut sebagai hibah walaupun mungkin di masyarakat kita sudah biasa menggunakan itu. Nah, itu kenapa tidak bisa disebut sebagai hibah? Karena pada dasarnya, ya, itu dia tidak memberikan sesuatu yang ada, yang memlukan lil wahid, ya, yang makdur dia serah, itu hanya sekedar membebaskan apa yang menjadi hutang. Jadi hutang dengan hutang ibaratnya, masa memberikan menghibahkan hutang dari hutang. Jadi menghibahkan hutang. Jadi dia masa memberikan sesuatu yang tidak ada sebagai, ya, memberikan sebagai hibah, ya, atas hutang dari orang yang berhutang. Nah, itu tidak dibolehkan.
Artinya tidak bisa disebut sebagai hibah, tapi bisa sebagai ibrah. Wala yahtaju ila qabul. Dalam konteks yang seperti itu tidak dibutuhkan qabul, ya, tidak membutuhkan qabul. Maksudnya saya menerima dan seterusnya, ya. Tidak bisa dibilang, oh saya terima, oh ya udah saya hibahkan ini hutang kamu yang kamu nggak bisa bayar misalnya. Ya, itu tidak tepat penggunaan itu. Walaupun mungkin lafaz hibah itu sudah populer di masyarakat kita, digunakan. Ini istu'mila lafzul hibah. Li'anna al-ibrata lil makna. Ya, jadi karena ibrah itu kan lil makna, ya, bukan berdasarkan lafaz. Walakin la yasihu hibbatu dain li ghairi man alaihi dain. Ya, jadi eh, kenapa tidak bisa dikatakan sebagai hibah? Karena kan pada dasarnya tidak mungkin kita itu menghibahkan hutang karena kita tidak bisa menyerahkan barangnya, berarti kan hutang sifatnya, ya, kepada orang yang punya hutang gitu. Di ghairi man alaihi dain. Li'annahu ghairu maqdurin ala taslimihi, karena itu dianggap tidak mampu diserahkan. Wala tasihu hibatul majhul. Demikian juga yang berikutnya, tidak bisa kita melakukan hibah, tidak dibenarkan hibah untuk sesuatu yang majhul, belum tahu nih apa yang mau dihibahkan ini, ya. Jadi majhul, belum ada barangnya, bahkan belum jelas dia mau ngasih apa, mau hibahkan apa, ya. Jadi waladol li adamil kudrati ala taslimi. Demikian juga misalnya dia memiliki barang yang hilang, katakanlah hewan yang lepas, ya, atau barang yang jatuh kemana gitu, dia menghibahkan. Nah, itu tidak dibolehkan karena tidak punya kemampuan untuk menyerahkannya. Nggak ada jaminan dia bisa menyerahkannya. Sementara kalau barang yang dicuri masih mungkin untuk dihibahkan kalau barang dicuri. Nah, kalau konteks kita sekarang memang rada susah. Umumnya kalau barang yang dicuri itu nggak ada jaminan bisa kembali. Ini kaitannya dengan sistem, ya. Kalau yang kita bicarakan ini kondisi ideal karena negara menjamin, ya, keamanan kepada rakyatnya sehingga kemudian, ya, nggak kebayang tuh orang pencuri itu susah ditangkap dan barangnya, ya, barangnya itu nggak kembali karena kalau zaman kita sekarang memang ya faktanya begitu, susah, entah tahu oh, siapa yang salah, ya, karena rata-rata pencurian biasanya di kita, ya, si pencurinya ngaku barangnya sudah diserahkan ke polisi, polisinya ngaku barangnya segini doang, entah siapa yang salah, ya. Yang pasti hari ini orang sudah susah untuk menerima fakta itu gitu. Banyak kasus kan. Saya melihat pada teman-teman, ya, kasusnya seperti itu. Nah, kalau dalam Islam yang mencuri itu kalau barangnya misalnya hilang atau sudah kepake, dia harus wajib nanggung. Makanya ada jaminan bahwa kalau misalnya barang yang dicuri itu kemudian dihibahkan, ya, itu barangnya pasti akan kembali karena akan ditanggung, dia akan ganti, ya. Itu berkaitan dengan hakul adami. Jadi kama tajuzu hibatul maksudi li ghairil ghasib. Sebagaimana juga, ya. Jadi bisa tuh kalau kasus barang yang barang yang dicuri dihibahkan kepada yang mencuri bisa, dan bisa juga dihibahkan kepada yang bukan mencuri, itu boleh. In kudira alal intiza wa illa falatasihu. Kalau misalnya dia punya kemampuan untuk maksudnya melakukan, ya, tadi memastikan barangnya itu nanti ada dan seterusnya, ya. Kalau tidak ya tidak mampu untuk intiza maka tidak boleh, ya. Maksudnya dia
mengambil kembali barang itu. Ya, intinya kalau ada indikasi ke sana mampu, makdur, ya untuk diserahkan boleh. Intinya di situ sih sebenarnya. Lalu wa majaza hibatuhu jaza hibatu juz'in minhu musya' li'annahu yajuzu bai'u al-musya' wa yathbutul milku fihi kama yathbutu fil makum al-mufras. Jadi dalam kasus boleh menghibahkan, jadi apa yang bisa dihibahkan, ya, barang apapun yang bisa dihibahkan, maka menghibahkan sebagiannya dari barang tersebut yang di situ orang berserikat musya memilikinya itu boleh. Misalnya dua orang A dan B membeli sebuah mobil. Ada namanya itu akad syuf'ah namanya. Atau membeli sebidang tanah atau sebuah eh, ya properti lah. Ada rumah misalnya di tingkat, ada yang nempati atas, ada yang nempati bawah. Milik berdua. Lalu orang yang satu misalnya kan katakanlah mobil, ya. Ya udah, kan dia punya separuh-separuh lah di situ, punya saham separuh-separuh di mobil itu. Lalu kemudian dia bilang, "Saya hibahkan separuhnya kepada teman saya nih, Fulan," misalnya. Boleh hukumnya, gak ada masalah, ya. Karena pada dasarnya orang yang namanya hakku syuf'ah punya suatu barang yang berserikat memilikinya, dijual aja boleh, apalagi dihibahkan. Ya, menjual bagian dia boleh, apalagi hanya sekedar menghibahkan. Itu boleh. Ya, maka ketika orang itu dia menghibahkan yang menjadi bagian dia, sebagian yang menjadi milik dia, maka kepemilikan itu diakui. Ya, itu bisa diakui, sah. Ini berdasarkan riwayat dari Amir bin Salama ad-Domari, ya, dari seorang laki-laki dari namanya daerahnya Baz, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja yuridu Makkah. Nabi SAW waktu itu keluar dari Madinah ingin menuju Makkah. Kalau nggak salah mereka ini ya sedang umroh lah gitu. Nabi dan para sahabat sedang umroh. Hatta idza kanu fi batni wadi Rauha wajadan nasu himar wahsh akiran. Jadi ketika mereka ini rombongan Nabi, sahabat dan orang yang menyertai itu mereka sampai berada di lembahnya, di perut lembah ya, di perutnya lembah namanya. Lembah Rauha. Mereka mendapati yang namanya himar wahshi. Himar wahshi itu zebra. Ya, memang ada zebra ya di sana. Saya nggak tahu juga ya, tapi ini ada himar wahshi itu ya zebra. Kalau himar ahli itu yang disebut dengan keledai, itu namanya himar ahli. Kalau zebra namanya himar wahshi. Nah, himar wahshi ini zebranya itu halal dimakan. Kalau himar ahli haram dimakan. Yang dipelihara itu himar keledai. Tapi zebra halal. Itu dalam kondisi terluka akhiran, ya. Lalu mereka menceritakan itu kepada Nabi, orang-orang itu. Jadi kan Nabi bersama orang-orang, ya, kelompoknya Nabi dan sahabat, ya sendiri, orang-orang itu sendiri, tapi sebenarnya mereka perginya bareng. Yang menemukan itu orang itu, bukan kelompoknya Nabi. Tapi mereka menceritakan kepada apa kepada Nabi, bertanya, "Faqala akirruhu hatta ya'ti sahibu." Ya sembeli aja, karena kan sudah luka, takutnya mati, nggak bisa dimakan. Maka disuruh sembeli
supaya bisa dimanfaatkan. Padahal kan mereka nggak tahu tuh, itu milik siapa, pasti ada pemiliknya. Ya, kalau sudah terluka seperti itu nggak apa-apa disembelih. Ya, ya punya itu kan punya orang, nggak apa-apa. Dalam kondisi sudah luka seperti itu, sembelih aja. Ya, nanti datang tuannya, kalau datang tuannya baru kasih tahu. Lalu kemudian Fa'atal Bahzi wa kana sahibu. Itu pemiliknya ternyata Bahzi. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, sya'nukum hadzal himar. Ya, dia bilang, ya udah ini himar ini intinya milik kalian lah gitu. Ya, lalu kemudian Rasul memerintahkan fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ya faqassamahu fir rifaq wa hum muhrimun. Lalu kemudian Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar untuk membagi kepada orang-orang rifaq jamaah, ya maksudnya orang-orang yang menyertai Rasul saat itu pergi pergi umroh tadi, ya dibagi kepada semua orang. Wahum muhrimun. Jadi mereka ini sedang ihram nih, sedang melaksanakan umroh, ya. Jadi sedang umroh. Nah, wali anna qasda ala hibati atamlik. Karena hibah itu adalah maksudnya tujuannya adalah memberikan kepemilikan, maka dalam kasus wal musya'u yamliku kal maksum fi dzalik. Jadi sesuatu yang eh, kepemilikan itu berserikat orang di dalamnya, ya artinya itu eh, bisa sih dihibahkan, ya. Jadi wal musya'u yamliku. Jadi musa tadi ya kepemilikan. Maka kalau kepemilikan ya bisa untuk dibagi di situ. Mereka berserikat dalam memiliki barang tadi itu, makanya dibagi. Bisa dibagi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya ya yang berkait tentang riwayat bahwa sesuatu yang dimiliki bersama maka bisa dihibahkan bersama. Jadi dalam kasus Nabi tadi itu kan milik mereka berserikat tuh, ya sama kelompoknya kan banyak orang tuh di situ yang juga mereka tidak memiliki, tapi karena mereka berserikat di situ memiliki barang itu, dia bisa memberikan kepada orang yang tidak memiliki itu. Artinya dihibahkan boleh saja nggak ada masalah. Ini riwayat itu maksudnya seperti ini. Lalu kemudian hukum-hukum seputar hibah. Ini adalah keadaan-keadaan yang berkaitan dengan hukum atau dengan fikih atas keadaan-keadaan tersebut, ya, dalam kasus hibah. Jadi banyak hal yang harus kita pahami terkait tentang keadaan-keadaan berkaitan dengan hibah itu. Nah, yang dimaksud dengan ahkam al-hibah wahyal asarul lati tatarattabu ala inqadil hibati bil ijabi wal qabul ma'a tawaffuri syuruti wa hiya iddatu ahkam. Yaitu ya adalah konsekuensi-konsekuensi yang muncul setelah terjadinya akad hibah tadi, saat terjadi itu ijab dan kabul dan terpenuhi syarat-syarat, maka ada sekitar beberapa hukum. Yang pertama, qabdul hibah. Qabdul hibah, ya ini kaitannya dengan orang yang berakad. Pihak A sebagai wahid yang akan memberikan hibah dan pihak B al mauhubulah yang menerima hibah. Terjadilah akad nih antara pihak A dan pihak B, ijab dan kabul. Lalu kemudian ternyata saat ijab dan kabul pihak A ini tidak langsung menyerahkan barang hibahnya. Akadnya sah. Tetapi pertanyaannya adalah karena barang itu yang dihibahkan belum diserahkan,
Apakah mengikat? Boleh tidak pihak A ini membatalkan, merujuk gitu loh, membatalkan kembali akad hibah tadi? Apa harus tidak boleh ditarik kembali hibahnya atau boleh dalam kondisi belum qabdu, belum serah terima tadi? Nah, di sini bahasan. Idza tamma aqdul hibati bil ijabi wal qabul fa huwa aqdun jaiz. Bahwa boleh hukumnya melakukan akad hibah, misalnya fulan A bilang saya akan berikan kepadamu sebuah mobil. Pihak B mengatakan saya terima mobilnya sebagai hibah. Oke, tetapi mobilnya belum diberikan. Boleh akad itu, ya. Telah terjadi akadnya, tetapi belum qabdun, belum serah terima. Sehingga konsekuensinya jika keadaannya seperti itu dikatakan bahwa akad tersebut, akad hibah itu goiru lazim. Goiru lazim artinya tidak mengikat. Ai, maksudnya apa? Ya lil wahib an yarji'a anil hibati bi iradatihi al mustaqillah wa an yatasarrafa bil mauhubi ma dama fi yadih. Artinya adalah pihak A yang si wahib yang mau hibah, yang mau menghibahkan barang tadi, dia boleh menarik. Tadi kan sudah berakad, iya, saya batalkan. Saya tarik kembali itu akad hibah tadi dengan keinginannya tanpa paksaan, boleh. Lalu kemudian barang yang tadinya mau dihibahkan nggak jadi nggak jadi dihibahkan, ya. Jadi selama masih di tangannya belum diserah terimakan saat akad masih boleh dia tarik. Tapi kalau sudah dia serahkan ke pihak B, barang dihibahkan, lalu kemudian dia tarik lagi, haram hukumnya, tidak boleh. Itu seperti orang ya yang menjilat kembali muntahnya. Seperti anjing makan kenyang, lalu kemudian dia muntah, lalu dimakan lagi muntahnya. Itu menunjukkan haram. Ya, nanti ada hadis-hadisnya itu. Walidzalika yustaratu qabdul hibati hatta tusbiha lazimatan wa la yastakirru milkul mauhub lil mauhub billahi illa ba'dal qabd. Dengan demikian makanya disyaratkan yang namanya qabdul hibah, ya, serah terima barang yang dihibahkan itu menjadi syarat agar hibah itu jadi lazim harus ada. Jadi agar hibah itu menjadi mengikat, tidak boleh ditarik lagi, itu harus ada serah terima. Ya, serah terima itu adalah kunci. Ya, maka kepemilikan atas barang tadi, ya, itu kepada orang yang diberikan itu akan menjadi milik dia, tidak bisa diganggu gugat kalau benar-benar ada akad tadi, ada maaf, ada serah terima tadi. Tetapi kalau belum ada serah terima tadi itu maka la yastakiru, tidak bisa menjadi milik dia, ya, tidak bisa menjadi milik dia dan tidak hibah itu tidak bisa dipaksakan harus terjadi, ya, kecuali barangnya sudah diberikan, ya, sudah qabdu, ya. Kalau barangnya misalnya ayun ghairu mankula, barang yang tidak bisa dipindahkan, sering kan teledor. Oke, saya mau ngasih mobil ini kepadamu. Ya, sudah dikasih kuncinya, sudah dikasih suratnya. Kalau sudah dikasih kuncinya, sudah dikasih suratnya, lalu kemudian besoknya saya mau tarik lagi, nggak boleh. Sudah nggak bisa. Karena sudah dikasih kuncinya, sudah dikasih suratnya, ya. Kayak rumah juga sama, sudah dikasih suratnya. Itu nggak bisa, atau dikasih kuncinya, walaupun bukan surat. Itu sudah cukup kata para ulama. Ya, tidak bisa ditarik lagi. Makanya kalau melakukan hibah harus dipikir-pikir lagi dengan matang. Ini mau benar dihibahkan atau tidak. Ya, seperti itu. Wa illa jaza lil wahib arruju anha. Jadi kalau belum qabdu, belum serah terima, yang menghibahkan tadi boleh ditarik lagi itu akad dibatalkan. Wala tamlikul lahibatu
atau wala tumallaku hibatu bi mujarrad akad. Jadi hibah itu tidak bisa berpindah ke pemilikannya atau seseorang memiliki barang yang dihibahkan tadi itu sekedar akad itu tidak bisa. Harus ada serah terima. Ini berdasarkan riwayatnya banyak sekali ini ya Bapak Ibu sekalian. Riwayat terkait tentang ini ada beberapa riwayat nanti soalnya yang akan dicantumkan di sini. Yang pertama, lima rawat Ummu Kulsum bintu Abi Salamah. Ini sebagaimana riwayatnya Ummu Kulsum, anak perempuannya Abu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Umma Salamata radhiyallahu anha qala laha. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Ummu Salamah, ya, yang suaminya itu Abu Salamah meninggal saat ya di medan perang ya jihad kalau nggak salah, dinikahin sama Rasul Ummu Salamah, ya, ummahatu min ummahatil mukminin. Lalu kemudian Nabi itu bilang sama Ummu Salamah, ya, ini ahdaitu ilan najasyi awakan min miskin wahullah. Saya ini sudah mengirimkan hadiah, telah memberikan hadiah kepada Najasyi awakon, satu awak. Jadi bukan satu awak, beberapa awak, ya, parfum dan hula-hula itu apa ya? Ya, entah nggak tahu manisan atau apalah gitu. Saya agak lupa itu hula. Apa itu kaitannya dengan juga ya kaitannya dengan apa makanan atau riasan ya. Saya agak lupa itu hula. Tapi dia ngasih beberapa awak. Ini hadiah yang banyak karena satu awak satu ukiah saja. Awak itu kan jamak daripada saja itu situ nasoan 60 so ya. Kalau misalnya awak minimal tiga, tiga ya, berarti tiga ukiah. 60 kali 3 180 ya, 180 sok. Satu sok saja. Kalau pakai kita liter, 3,5 liter, banyak tuh. Banyak banget gitu. Di sini bukan tidak disebutkan tiga awak, hanya disebut awakan. Awakan artinya biasanya kalau redaksi kayak gini, bentuk jamak ini mesti itu lebih dari tiga, mesti lebih dari tiga. Karena kalau tiga biasanya pasti bilang salah satu awak misalnya, salah satu awak misalnya, ya atau arba awak. Tapi kalau awak kan biasanya ya beberapa, biasanya orang menyebutkan seperti itu. Nah, wa ini la arahu illa qad mat. Sementara kata Nabi, saat Nabi itu mau hadiahkan ke Najasyi barang itu, nampaknya barang itu nggak sampai belum diterima sama Najasyi karena Najasyinya sudah meninggal. Ya Najasyi itu salah satu raja, ya Raja Habasyah. Habasyah itu ada yang bilang Ethiopia hari ini, ada yang bilang Sudan. Ya, Masyayikh kami dahulu bilangnya Sudan. Ya, kalau kita yang umumnya kenal Ethiopia. Ya, karena memang wilayahnya berdekatan dan dekat Laut Merah itu, Laut Merah. Depannya Manida, apa depannya Mekah. Ya, kalau di ya nggak jauh lah gitu kelihatannya, hampir berhadapan. Nah, eh, cuma itu kan depannya Mekah itu depannya ini ya apa namanya Jeddah ya. Kalau Jeddah kan di dekat laut. Kalau Jeddah ke sana lewatin Sungai Merah, Laut Merah ke Afrika, ya itu depannya itu Ethiopia atau Sudan. Ya, Ethiopia kan kecil, tapi Sudan besar. Para masyayikh kami dahulu bilang sebenarnya yang dimaksud Sudan katanya. Ya. Nah, Najasyi ini konon masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dia seorang Nasrani yang taat dan waktu dakwanya Nabi di Mekah, dua kali itu, dua periode Nabi mengirimkan, ya terjadi hijrah lah ke Habasyah sana, disambut, ditolong oleh Raja Najasyi, kan gitu. Nah, jadi Nabi itu ketika sudah berhasil membangun negaranya di Madinah, dia mengirimkan hadiah kepada Raja Najasyi.
ya, berupa tadi eh, parfum, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian eh, apa? Lalu kemudian Nabi bilang, ya ini punya firasat kayaknya dia sudah mati, sudah meninggal, ya. Lalu kemudian wala ara al hadiah lati ahadaitu ilaihi illa satu rajul, dan nampaknya hadiah itu karena belum diterima itu nanti akan dikembalikan, karena kan tujuannya adalah Raja Najasyi, dia sudah nggak ada, ya, karena kan itu milik dia, ya. Hadiah itu, nah ini nih, di sini dalilnya adalah bahwa kenapa ada syarat al-qabdu tadi, karena Raja Najasyinya itu sudah meninggal, hadiahnya sampai di Habasyah, karena kan tujuannya Raja Najasyi yang dikasih hadiah. Walaupun dia punya ahli waris, tidak serta-merta itu akan menjadi tarikah atau warisan, harta waris itu, ya. Maka hadiah itu ternyata dikembalikan, benar dikembalikan. Karena orang yang menerima tujuan hibah dikasih hadiah itu sudah meninggal, maka dikembalikan. Nah, kata Nabi, fa in ruddat ilayya fahiyalaki aulakunna. Nah, kalau itu hadiah itu dikembalikan, karena kan Raja Najasyi sudah meninggal, kan begitu ya, ya, ya. Maka kata Nabi itu milikmu, akan dikasih sama kamu Ummu Salamah atau kepada kalian lah istri-istri Nabi. Bahkan kama qala, ya. Lalu ternyata dugaan Nabi, firasat Nabi bahwa Raja Najasyi sudah meninggal itu benar. Ya mungkin Jibril sudah ngasih tahu juga. Nah, kalau dicerita di Afwan, kok terlempar ya? Sebentar. Nah, lalu ternyata kalau di dalam beberapa riwayat ya, itu dikatakan bahwa memang Nabi didatangi Jibril ngasih tahu bahwa memang Raja Najasyi sudah wafat. Makanya Nabi udah tahu tuh tadi bahwa nanti hadiahnya akan dikembalikan. Lalu Nabi mengatakan kalau itu dikembalikan fahyalaki aulakuna, itu milikmu wahai Ummu Salamah atau nanti dibagi untuk kalian lah. Fakana kama qala. Lalu benar-benar terjadi itu sebagaimana yang dikatakan Nabi, halakan Najasyi, Najasyi itu meninggal, ya rahimahullah. Falamma util hadiyatu, ya, ya, u'ta kulla imra'atin min nisa'ihi uqiyatan min dzalika al-misk. Hadiah dikembalikan maka setiap istrinya Nabi, berarti banyak ya awak di situ. Karena istrinya Nabi kala itu hidup bersama 9. Jadi setiap istrinya Nabi itu dikasih tuh satu ukiyah, satu ukiyah berarti 60 sok. 60 sok, satu sok sekitar arba'atu amdad, 4 mud atau setara dengan 2,5 kg, ya, atau 3,5 liter. Itu satu sok. Sementara itu satu ukiyah 60 sok, ya. Jadi 3,5 liter dikali 60, itu banyak tuh parfumnya itu. Lalu, ya, wa uta sa'iratu Umma Salamah wa ataha al-hula. Sa'irahu Umma Salamah. Jadi
setiap istrinya itu dikasih tuh satu ukiah dan ternyata ya eh yang lainnya ya wa u'to sa'irohu Ummu Salamah dan yang lainnya dikasih kepada Ummu Salamah. Apa itu? Ya. Jadi Ummu Salamah dapatnya lebih banyak dan termasuk dikasih al-hula. Al-hula itu pakaian ya, pakaian bagus lah. Al-hula, pakaian ya, pakaian hula itu. Ya. Lalu falam talzam al-hibah. Nah, di sini konteksnya. Kalau kita lihat bahwa hibah yang tadi dikasih oleh Nabi kepada Raja Najasyi, ya, itu tidak mengikat, harus dikasih. Katakanlah misalnya dia harus dikasih kepada ahli warisnya kan si Raja Najasyi nggak ada, berarti kan kasih ahli warisnya enggak, ya. Nabi bisa saja kasih ahli warisnya kalau mau, ya. Tapi kalau dia nggak mau, bisa saja dia alihkan ke yang lain, ya. Ini menjadi dalil bahwa hibah itu tidak lazim, ya. Tidak lazim, tidak mengikat sebelum al-qabdu, sebelum serah terima kepada orang yang kita hibahkan. Demikian juga hadiah, ya, dan seterusnya itu sama dengan hibah, ya. Selama tidak ada al-qabdu, maka masih boleh dibatalkan. Jadi selama tidak belum serah terima itu masih bisa dibatalkan. Walizalika radiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biruju'iha ilaihi, ya, walam yaruddaha ila warasatin najasyi. Jadi makanya ketika hadiah itu dikembalikan kepada Nabi, dia tidak kembalikan, tidak dia kasih ke ahli warisnya Najasyi, tetapi justru dia ridho, ya udah dipulangkan hadiah itu, ya udah saya ambil lagi karena tidak mengikat, ya kan? Kalau misalnya mengikat, harusnya Nabi nggak bakalan terima. Itu menjadi haknya Najasyi, Raja Najasyi dan jadi ahli warisnya, ya. Tetapi ternyata Nabi terima dan dia bagi kepada istri-istrinya, tidak dikembalikan kepada ahli warisnya Najasyi. Dan ini menunjukkan artinya selama hibah, hadiah itu belum diserahkan kepada orang yang kita hibahkan, belum diterima, maka masih bisa kita batalkan, kita tarik, kita alihkan. Masih bisa. Ya. Jadi di annahatu tabar min tarikatihi naidin. Jadi kan kalau misalnya itu mengikat kan dikasih kepada ahli warisnya jadi warisan kan gitu ya. Tapi enggak, ya. Ketika hadiah itu kembalikan Rasul terima, ya, artinya dia tidak kembalikan lagi pada ahli warisnya. Ini menunjukkan dalilun ala anna milkiyataha lam tasbut din najasi qabla qabdiha, menunjukkan bahwa hibah itu, hadiah itu belum menjadi miliknya Raja Najasyi hingga bisa menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Belum menjadi milik dia ketika belum dia terima. Konteksnya dia belum terima karena sudah meninggal. Ya, itu satu riwayat. Nanti ada riwayat lagi ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini nampaknya agak lumayan panjang. Nanti insya Allah kita bahas ini. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada riwayat yang lain ini belum selesai. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kembalikan pada Oh, akhir kita. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin Oh, bertanya, silakan bisa? Pak Siful. Mas Riki, iya. Silakan tafadhol, Pak. Kalau kalau tadi membatalkan hadiah ya atau hibah, kalau mengembalikan itu bagaimana adabnya Ya, Ustaz? Apakah memang diperbolehkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. maksudnya bisa diperjelas lagi Pak Syiful? Misal kita Maksudnya menerima gimana hadiah, mengembalikan? ya. Misalnya kita menerima hadiah atau Ya, mendapatkan hadiah dari orang lain gitu ya. Terus suatu waktu kita mau eh, mengembalikan hadiah tersebut ke orang tersebut gitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana adabnya mengembalikan hadiah itu? Terima kasih Ustaz. orang ngasih hadiah ke kita, Iya, eh, kita terima gitu maksudnya ya. Baru betul kita terima. Tapi satu kita satu saat kita kembalikan, maksudnya nggak mau menerima kembalikan. hadiah. Iya,
kita nggak mau menerima gitu maksudnya hadiahnya. Suatu saat kita Em, mengembalikan Baik, Ustaz. Suatu saat Ustaz, kita sebaiknya kembalikan hadiahnya. saya putus-putus, mohon maaf ini Pak Syiful. Izin Iya, Pak Saiful melanjutkan. Jadi semisal iya, ada iya, orang silakan. kasih Ah, hadiah ke kita, terus hadiah kita ya, terima. Riki. Hadiah kita terima dulu, kemudian bagaimana cara ada mengembalikan gitu kalau kita mau mengembalikan hadiah itu atau gimana gitu Ustaz. Ya, jadi maksudnya kita dikasih hadiah, sudah terima, tapi kita pengen kembalikan kan gitu ya, gitu ya. Iya, Ya, betul betul. Ustaz. Nah, jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hadiah itu kan termasuk salah satu ajaran Islam ya. Kata Nabi SAW, tahabu, salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau hadiah em, hakikatnya adalah dalam rangka menumbuhkan rasa saling cinta, harusnya tetap kita menerima. Nabi saja menerima hadiah. Tidak pernah Nabi itu menolak hadiah, ya. Jadi selama hadiah itu adalah hadiah yang wajar, bukan bermakna kayak sogok, ya. Ini kan ada ya sogok apa namanya itu? Sogok apa? Sogok halus. Dia sogok Gratifikasi. halus gitu kan, ya. Salam Kita tempel terima. Ustaz. Lalu apa yang kita lakukan? Ya usahakan kalau bisa jangan dikembalikan. Balas dengan memberikan hadiah lagi. Itu caranya Nabi. Ya, jangan ditolak, ambil. Tapi kalau misalnya kita punya kelebihan, ya balaslah hadiah tersebut dengan memberikan hadiah lagi. Entah yang lebih baik, yang sama, atau kalau kita nggak punya ya kita kasih doa yang terbaik. Sampai kita menganggap cukup untuk membalas kebaikan hadiah tersebut. Seperti itu. Jadi saya tidak tidak apa ya, tidak menganjurkan juga sih sebenarnya untuk adabnya gimana nih kalau misalnya kita mengembalikan hadiah karena pada dasarnya tidak ada anjurannya dalam syariat kita gitu loh. Tidak ada anjurannya untuk menolak hadiah sehingga tidak ada itu namanya adab yang baik menolak hadiah. Dikasih, diambil gitu. Kalau dikasih itu kebaikan orang, dia pengen dapat pahala, kita doakan ya. Lalu kalau misalnya bicara adab, ya balaslah hadiah itu dengan memberikan hadiah lagi. Kira-kira seperti itu, Pak Syiful dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Baik Baik. Ustaz, sangat jelas Ustaz. Terima kasih. Ya, Siap. oke jasa. Mohon maaf ya karena apa? Itu sinyalnya kok ke sayanya agak putus-putus, jadi kurang nangkep tadi. Siap. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Syiful atas pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan boleh di kolom chat ataupun boleh on mic. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Hmm. Apakah ada Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya tidak ada Ustaz. Baik, kalau kalau tidak ada saya ini closing ya dikit ya. Ini kaitannya dengan hibah. Ini sekalipun ini adalah bagian daripada ajaran Islam, bahkan disunahkan untuk saling memberikan hadiah, ya. Eh, hanya saja kita juga harus berhati-hati ya terkait tentang ketentuan-ketentuan tadi yang kita bahas. Dan juga ternyata di zaman kita, bahkan sebenarnya di zaman Nabi juga terjadi. Hadiah ini juga dijadikan eh, sebagai cara halus gitu loh untuk melakukan sogok. Di zaman kita kan sering ya seperti itu. Bilangnya hadiah, tapi itu nampaknya adalah sogok. Setidaknya kalaupun itu hadiah, ya tidak bermakna sogok, tetapi akan dihukumi sogok ketika kita berhubungan dengan pemerintah, aparatur negara. Makanya kata Nabi, Nabi pun menggunakan istilah hadiah. Nabi SAW mengatakan hadijatul amil gulu.
hadiah yang diberikan kepada pegawai negara, orang yang diberikan tugas dari negara untuk mengurusi umat. Entah dia, kalau dulu itu namanya su'atu zakat, orang yang ngumpulin zakat. Biasanya orang ngasih hadiah ke dia, ya. Itu umumnya hadiah. Semua redaksi-redaksi hadis kaitan dengan hadiah itu umumnya diberikan kepada pengumpul zakat. Maka hadiah yang seperti itu disebut dengan harta curang, ya, kata Nabi. Adapun sogok, biasanya kalau kasus sogok itu kepada pengadilan, kepada kodi. Kalau dalam hadis itu sorrynya begitu. Kalau kaitan dengan riswa, ar-rasi wal murtashi, ya, la'anallahu atau la'ana Rasulullah SAW ar-rasya wal murtashi, itu kebanyakan kasusnya adalah kodi, ya, itu pengadilan, ya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dengan istilah hadiah itu. Kalau kaitannya dengan pejabat negara, ya, itu rentan sekali, sulit untuk kita uh, apa namanya, kita mengelak, ya, mengatakan, oh ini hanya hadiah, bukan sogok, ya, dan seterusnya. Ya, jadi berhati-hati. Termasuk juga kalau prakteknya di perusahaan, ya, katakanlah perusahaan swasta gitu ya. Seringkali mungkin sales kita atau ya karyawan kita yang itu mungkin ketika melakukan pekerjaannya, ya, entah berhubungan dengan vendor, berhubungan dengan supplier, ya, kadang eh, biasanya vendor-vendor yang tidak paham hukum Islam atau karena memang memang itu udah biasa gitu kan dalam ekosistem bisnis kita, mereka menawarkan, ya, kalau Bapak misalnya ngambil barang ke kita atau kita bisa bermitra dan seterusnya dari kami, nanti akan kasih hadiah ke Bapak. Misalnya gitu. Nah, yang kayak gini nggak boleh diterima oleh karyawan kita, ya, karena itu menjadi harta gulul bagi dia, ya. Maka sebaik bukan sebaiknya dia harus ngasih tahu kepada owner atau kepada pimpinan yang nugasin dia bahwa saya dikasih hadiah seperti ini, ya. Ini mau gimana nih? Jadi kalau misalnya owner bilang kamu boleh ambil, halal saja dia ambil. Tetapi perusahaan yang seperti itu tidak bagus, tidak akan berkembang, ya. Tidak punya prinsip. Harusnya untuk perusahaan biar dia apa jelas, ya, dia harus punya komitmen untuk menolak seperti tadi. Ya, jangan praktek-praktek kayak gitu di apa namanya, dibolehkan walaupun ketika ownernya bilang halal jadi milik kamu, ya, itu betul harta itu halal tapi tidak sehat bagi perusahaan, ya. Oleh karenanya, ya, saran saya itu jangan dilestarikan lah kira-kira yang seperti ini. Baik, terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Balikan pada ahli Kai untuk ditutup foto. Baik, terima kasih Ustadz atas insight-nya. Baik, Bapak semuanya, alhamdulillah kita sudah di ujung kajian kita pada malam ini. Semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, kita menyimak tadi pembahasan dari Ustadz Husin. Semoga Allah berikan kita semua kemudahan keberkahan diri kita, keluarga kita, dan khususnya kaum muslimin seluruh dunia. Amin ya Semoga Allah Rabbal berikan saudara-saudara kita pertolongan dan kesabaran. Baik, Bapak semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sampai ketemu kembali. Insya Allah. Mas Riki, terima kasih. Sama-sama Pak Siful, Lafan. Terima kasih semuanya.